Mazmur 62. Mazmur Minggu Biasa ke-8 tahun A. Dalam renungan Mazmur, kita akan melihat dahulu ayat-ayat Mazmur yang melatar belakanginya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe dan di-like dulu ya, untuk mendukung tim kami, dan juga karena subscribe dan like itu gratis. Mazmur 62 ditulis oleh Raja Daud dan dinyanyikan oleh Yedutun pada saat Raja Daud sedang dikejar oleh Absalom yang berusaha merebut kekuasaannya. Untuk mengingatkan kembali, Daud adalah Raja Israel, yang pastinya kita sudah tahu. Sedangkan Absalom adalah salah seorang anak Daud yang pernah melarikan diri karena membunuh saudara tirinya, seorang anak Daud lain yang bernama Amnon. Kisahnya bisa dibaca sendiri dalam 2 Samuel 13 dan 14. Daud lalu mengampuni Absalom, dan pulanglah Absalom kepada Daud. Namun apa yang terjadi setelahnya pasti membuat kita kaget. Setelah diampuni oleh Daud, malah Absalom ini bikin pemberontakan. Kisahnya dapat dibaca dalam 2 Samuel 15. Dan karena tidak mau berperang melawan anaknya sendiri, Daud memutuskan untuk melarikan diri dari Yerusalem. Jika Anda seorang bapak atau seorang ibu, mungkin bisa membayangkan sendiri bagaimana perasaan Daud saat itu. Kalau mengalah, dia bakal dibunuh oleh Absalom. Tapi kalau tidak mengalah, ya mau gak mau harus membunuh anaknya sendiri. Kalau istilah gaul zaman sekarang, mungkin disebut galau. Dan dalam kegalauan itu, akhirnya Daud memutuskan melarikan diri, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan istananya. Lalu setelah Daud dalam tanda kutip kabur, apakah masalahnya selesai? Tidak, malah ia dikejar-kejar oleh Absalom dan tentaranya. Dan Mazmur 62 inilah yang ditulisnya pada saat itu. Mari kita baca sama-sama isi Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ada beberapa istilah yang digunakan pemazmur untuk menggambarkan ketenangan yang ia peroleh karena dekat dengan Allah, yaitu gunung batu,
kota benteng, dan tempat perlindungan. Jelas di sini pemazmur merasa tenang saat dekat dengan Allah, seperti dia berada dalam perlindungan gunung batu ataupun benteng yang kokoh. Di sini juga disinggung tentang orang-orang yang hendak menyerangnya dan berusaha merebut kedudukannya yang tinggi. Musuh-musuhnya digambarkan sebagai para pendusta, yang lain di mulut dan lain di hati. Mulutnya memberkati tetapi dalam hatinya mengutuki. Ini merujuk kepada orang-orang di sekitar Absalom. Tampaknya tipe orang-orang seperti ini juga banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang yang suka berkhianat, menusuk dari belakang, lain di bibir dan lain perbuatannya. Namun pemazmur walaupun dalam keadaan terpojok, ia tidak kehilangan harapan kepada Allah. Ia tetap dekat dengan Allah, dan dengan dekat dengan Allah itulah dia beroleh ketenangan. Inilah yang perlu kita contoh dari pemazmur. Dalam hidup sehari-hari, kita pun sering menghadapi berbagai masalah. Ada yang menghadapi sakit penyakit, ada yang menghadapi masalah keuangan, ada yang menghadapi masalah keluarga, ataupun masalah-masalah lainnya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita harus tetap menjaga kedekatan dengan Allah, karena hanya dengan dekat Allah saja kita beroleh ketenangan. Kami sendiri pernah mendengar kesaksian dari orang yang memiliki hutang bank cukup besar. Sayangnya waktu itu ia tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kalut pikirannya, akhirnya orang itu melarikan diri, meninggalkan semua asetnya, pindah ke kota lain. Akibatnya, ia mendapat blacklist dari Bank Indonesia. Setelah sekian waktu, ia sudah tidak lagi kalut pikirannya dan mulai menghitung-hitung. Ternyata sebenarnya nilai asetnya yang diambil bank jauh lebih besar dari nilai hutangnya. Ia pun menyesal. Seandainya waktu itu ia mengandalkan Tuhan, pikirannya pastilah lebih tenang dan bisa menghadapi masalahnya dengan lebih bijak. Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Yohanes 15 ayat 4, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Dalam perumpamaan ini kita digambarkan sebagai ranting-ranting, sedangkan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Tanpa pokok anggur, ranting-ranting akan layu, kering, lalu mati. Tetapi dengan tetap menempel pada pokok anggur, ranting-ranting akan hidup dan berbuah banyak. Demikian renungan Mazmur kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.